Langsung ganti baju cantik banget. Kayak racun. Enggak kayak Barbie. Iya dong. Oh iya Barbie loh. Kalau kita kayak Barbie, tamu kita bentar lagi juga kayak Barbie. Cakep. Nih cakep. baru aja operasi, katanya mengakui dia baru saja melakukan operasi di Korea. Hari ini memang Sekarang penampilannya pink day. lebih cantik dan dibilang mirip Barbie. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Denada. Selamat pagi, Denada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, selamat pagi. Makin cantik deh. Terima kasih loh ya. Bisa lihat blocking nggak? Blocking. Nggak di sini aja lo ngomong sama Denada. Kayak orang baru jadi artis. Kalau duduk nih narasumber Kak. Nih satu nih, dia begini, kita sampai begini. Kak Denada, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kembali kasih. Terima kasih juga. Thank you for having me. Iya sayang. Iya loh, Terima Ya bener kasih deh kayak sama Barbie dong, loh. Benar ya. kayak kenceng Ada, gitu. iya. Gak banyak. Karena ini diikat di sini sebenarnya di step. Oh di staples di belakang ya? Enggak ada. Tapi nggak banyak selebriti yang mengakui bahwa dia baru saja melakukan operasi. Cuma beda halnya dengan Denada, dia mengakui. Nah kita mau kasih lihat Aku buat Sobat juga. Ambiar. Benar. Iya, iya, iya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini dia Denada yang baru saja melakukan operasi di Korea. Jadi beneran Itu tuh. diapain Kak? Jadi aku tuh abis facelift sebenarnya sih. Cuma kalau orang mungkin taunya facelift itu kan satu wajah, jadi sampai atas semuanya. Berjidat Iya gitu. Dan mungkin orang kayak merasa oh facelift itu biasanya dilakukan sama orang yang sudah di atas 50 tahun. Padahal sebenarnya enggak juga harus begitu karena facelift itu ternyata ada yang namanya bisa ditariknya tuh sebenarnya kan operasi untuk mengencangkan kulit wajah sebetulnya itu intinya. Cuma bisa dilakukan enggak di seluruh wajah kayak aku kemarin yang dilakukan tuh cuma di bagian sini. Makanya banyak banget yang nyangkain aku tuh operasi dagu. Padahal Banyak enggak. yang nyangkain aku tuh nambah ini. Enggak, Kakak memang dagunya seperti itu. Iya, cuma banyak orang yang mungkin nggak terlalu ini pas ngelihat selesai terus dibilang, oh ini habis dagu ya gitu. Padahal enggak. Jadi yang benar-benar dilakukan itu adalah, jadi di sini nih kulit di sebelah sini nih dipotong. Masih ada bekas? Masih. Masih ada bekasnya tuh. Karena Jadi baru- ditarik, sebenarnya ya intinya adalah mengencangkan kulit. Jadi kita kan suka punya ini nih, Smiling smile line. line. Nah, smile line itu jadi hilang otomatis. Ini yang di bawah jadi hilang smile line-nya. Nggak perlu diisi lagi. Nggak ya, perlu Kak? diisi lagi, betul. Terus udah gitu otomatis karena ininya kulitnya udah kendor tuh, yang kanan tuh yang before-nya kan. Kayak Angelina Jolie loh sebelah kanan ya. Oke, jadi smiling line-nya, garis Smiling senyumnya. line. Terus iya, kan kalau nggak kita ada. aku udah di atas 40 kan, otomatis kita punya ini yang turun nih ke bawah kan. Iya, betul. Nah, yang turun ke bawah ini jadi hilang. Jadi bukan cuma kulitnya aja ya, tapi otot yang di dalamnya juga dikencangin. Ototnya pun ditarik. Ditarik gitu. Dan memang kenapa aku pilih akhirnya aku pikir ini udah kayak bertahun-tahun aku sih mikirnya. Tapi salah satunya karena ya memang ini buat aku, ini yang aku rasa aku perluin dan dia daya ketahanannya sampai 10 tahun. Dan aku suka sama dokter ini karena ya aku tidak berubah, aku tetap jadi diriku sendiri. Betul, Cuma itu yang ya penting ya. kepengennya kan begitu Lebih gitu. baik gitu ya. Kira-kira Jadi usia beberapa berapa tahun yang Kak? lalu. Usia berapa Kak? Idealnya maksudnya. Idealnya. Sebenarnya mungkin setiap orang beda-beda, tapi aku tahu ada orang yang 27, 30 Melakukan tahun facelift. sudah facelift. Tapi memang ya nggak semua facelift ya, Dek. Jadi kayak facelift itu mungkin cuma di bagian bawah aja. Ada yang namanya juga dia tuh punya namanya grace lift, jadi cuma di sini aja gitu, tergantung dari kebutuhannya Oke. gitu. Ini sudah berapa minggu setelah operasi? 2 bulan, sekitar 2 bulan. Oh sekitar 2 bulan. Kemudian recovery-nya, bengkaknya hilang segala macamnya Nah, itu itu berapa berapa lama? Aku tuh alhamdulillah mungkin karena emang udah mempersiapkan. Kan kesana tuh menurut aku tuh mahal gitu. Jadinya aku berusaha untuk apa yang bisa aku lakuin dari mulai sebelum operasi sampai setelah operasi supaya bengkaknya nggak terlalu bengkak. Karena aku mesti kerja lagi setelah 2 minggu itu. Jadi aku banyak milih makanan, minum jamu gitu ya. Terus pokoknya apa yang dokternya bilang jangan. Aku tidur. Makanan tetap dijaga intinya gitu ya, Makanan Kak? dijaga. Terus tidur itu aku duduk.
Hah, tidur duduk gimana? Iya nggak Gini? duduk banget sih, jadi Ini tidurnya ya, Kak? gini. Selama sebenarnya itu kayak 2 minggu 3 minggu sih oke, tapi aku sampai 1 bulan lebih aku tetap tidurnya Duduk. lebih naik ya, Lebih nggak duduk naik. tapi lebih Iya, naik iya. karena itu buat mengurangi bengkak. Bengkaknya sendiri mulai muncul tuh mulai maksimal itu di hari keempat, hari ketiga dia mulai muncul, tapi setelah turun 1 minggu dia mulai turun kempes. Cakep banget. Dan inilah hasilnya 2 bulan kemudian. Itu juga yang Apa ini hasil akhir? Belum. belum. 9 bulan baru nanti dia akan lebih kecil lagi. Wih. Masih bengkak nih. Dia masih bengkak nih Gitu. sebenarnya. Pasti pengen Kak Karen. Iya, betul. Bukan Loren, nah ini yuk kayak Kak Dena yuk Loren jadi lebih cantik, lebih gini. Mas Rian pasti pengen. Enggak, aku udah gini aja. Abang gini aja, kamu aja mau. Makanya apalagi itu aku yang gitu. membuat aku ingin ya. Udah, jangan ya. Lo, hidung lo ke Turki, mata lo baru nih sekarang udah ada kelopak manja. Lu mau kayak lama-lama lu ditarik-tarik jadi pingguin lu. Kita mau kasih lihat ya, ini ada satu artikel dari Denada Tambunan yang kemarin baru saja operasi. Apakah karena yang satu ini? Terpaksa operasi plastik demi pekerjaan Denada sempat nangis Begitu ya, harus semalam. begitu ya. Harus ada penekanan Kak. Nangis kenapa? Pertama karena emang takut. Aku tuh sangat amat penakut orangnya. Sama jarum-jarum. Jarum semua tuh kalau aku mau suntik vitamin itu sama ya. Aku kalau mau suntik vitamin itu bisa satu gedung tuh bisa tahu kalau aku lagi ada di situ. Kayak bisa gitu, takut. Itu satu. Tapi yang kedua emang karena mikirnya udah lama dan ya kan kerjanya di dunia entertainment. Iya. Kita suka nggak suka, kita mau nggak mau, kita Harus akui apa mempercantik diri, enggak, ya, Kak. yang namanya penampilan. Tuh mempercantik. gitu maksudnya, lu paham Tapi nggak? gak merubah bentuk juga. Iya Nggak berubah bentuk. Kak Dena mah nggak ngerubah, lu jadi rubah. Iya. Rubah muka lu. Hidungnya punya mancung kan jadi blesek. Soalnya, Kak Dena mah enggak tuh. bukan gitu, soalnya dulunya gue jelek, Wak. Enggak, Enggak, kata nggak Kak dibilang Dena. jelek. Enggak, gue tahu Nggak dia ada. dari dulu, cakep dia dari dulu. Dia Nggak bersyukur cakep lu. dari dulu. Udah apa lagi sih, Karen? Udah cakep dari dulu. Tuhan memberi. Ah ya sudahlah. Sekarang juga cakep. Dia mau sekali lagi, dia pengen dagunya sepanjang ini, tuh panjang. Bukan. Dia tuh, lu tuh harusnya bukan facelift, otak lu yang di facelift. Tapi Kak Denada, kita mau kasih lihat juga ada satu artikel. Kak Denada Iya. boleh tanggapi artikel Boleh, yang boleh, satu boleh. ini ya. Lakukan operasi di wajah. Denada tuai sorotan. Netizen bilang katanya kesulitan ekonomi. Kok bisa dioperasi? Netizen tuh. Nggak apa-apa. Netizen tuh parah ya. Ini mungkin sekalian aku ceritain. Jadi selama sekian lama di masa pandemi, aku itu hampir tidak punya income, hampir nggak punya penghasilan kan? Iya. Semua, Kak. Iya, apalagi itu kita Singapura nggak bisa pulang ke Indonesia kan kayak begitu ya. Terus alhamdulillah udah mulai berjalan nih dunia entertainment, mulai bisa cari duit lagi, mulai bisa cari nafkah lagi. Begitu aku dapat duit pertama kali, yang aku pakai duit itu adalah untuk bayar semua tunggakan-tunggakan yang terjadi gara-gara dan keberantakan perekonomian lah yang terjadi gara-gara pandemi. Udah beres. Yang kedua aku dapat lagi uang, aku kerja dapat lagi duit. Yang aku lakukan adalah bayar sekolah Aisyah. Ketiga kali aku dapat duit, langsung di situ aku mulai mikirin apa yang aku harus perlukan untuk diriku sendiri. Yang aku lakukan, aku beli lagu koplo. Iya. Karena itu modalku kerja. Ya, aku bikin lagu itu, langsung aku jadikan, aku Produksi, anggap ya. ini harus karena aku udah berapa sekian lama nggak punya kerjaan, nggak punya lagu, dan aku penyanyi, kita mesti punya karya. Karya. Betul, Kak. Udah, itu udah selesai, aku kerja lagi, begitu aku punya duit lagi, ini yang aku lakukan. Gitu, jadi memang hal ini aku sudah pikirkan, sudah sekian lama sekali, sudah ada di kepalaku. Dan alasan aku melakukan ini adalah karena aku masih bekerja sendiri dan masih harus cari nafkah sendiri gitu. Iya. Jadi
ini adalah ikhtiarku, walaupun orang bilang, ya yang namanya orang itu di dunia entertainment, yang penting kan suaranya, yang penting kan bakatnya. Bukan Betul. Tapi anggaplah ini sebagai ikhtiarku. Tapi saya suka jawabannya, bahwa ini Iya. adalah satu bentuk ikhtiar. Iya. Bahwa kita juga iya. harus berpikir positif, kita melakukan yang terbaik atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Betul. Ya, betul. Tapi justru di sini dengan jawabannya Dena yang membuat senang dan menjadi lega juga bahwa kan kita semua memang tahu perjuangannya Dena bersama Aisyah. betul. Iya. Iya kan, memang di saat itu kan memang Dena tuh susahnya luar biasa. Tapi dengan apa yang diceritakan Dena sekarang ini adalah kemenangannya Dena. loh. Come back stronger. Come back stronger. Yang susah dimiliki oleh yang lain ya. Betul. Kak Dena ini selain wanita yang kuat, Single mother loh. single mother, Iya. perjuangannya juga luar biasa buat si Betul. kecil. Kita nih semua single-single, maksudnya yang kuat, yang kita nih Kita tuh maksudnya siapa sih? Kita. Emang lu mother single? Hah? Enggak, lu Single. Enggak, kemarin waktu lu jalan sambal. Single mother and father. Tapi Dan ada suka bacain komentar julid gitu nggak sih dari netizen kalau ada yang kasih komentar? Suka baca komentar nggak Kak? Heeh. Sometimes. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman dibaca, kalau buat aku sih aku delete aja langsung. Oh betul, kalau nggak di blok aja Kak. Iya. Ya tapi atau kalau kakak begitu. kepengen enak mentalnya ya jawab Kak. Tapi nggak apa-apa kan itu, maksudnya kalau orang komentar terserah mereka mau komentar apa, yang penting respon kita, Iya, kan, iya, reaksi betul, kita betul, ya. betul, Tapi betul. kalau ngomongin soal media sosial, kita juga mau kasih lihat ini beberapa waktu yang lalu ada Iya. komentar Kak Dinada di Instagram terkait dengan mantan suami. Apa Iya. itu? Mas Jerry Aur. After 4 years back and alive. Iya, alhamdulillah. Dinada memberikan komentar di postingan sang mantan suami. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Iya. bahwa sang mantan suami ini ada satu masalah dan memang harus beberapa lama di dalam sana ya. Akhirnya Iya. sekarang sudah bebas kembali. Itu Alhamdulillah. memberikan komentar, maksud dan tujuannya itu apa? Support ya, kasih support sama dia karena aku tahu selama sekian tahun tuh dia di dalam itu berat buat dia ya. Itu luar biasa buat dia. Yang paling berat itu adalah karena dia harus jauh dari Aisyah ya, di saat Aisyah pada saat itu sedang dalam perawatan, masih aktif kemo kan waktu itu dia gitu. Jadi aku tahu betapa beratnya itu dan akhirnya dia sekarang bisa keluar lagi. Semualah yang namanya orang ya, tapi ya itu adalah udah perjalanan hidupnya dia, suatu hal sebagai orang dewasa yang dia lakukan. Of course ada ada resiko, ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Tapi bahwa masuk ke dalam bui itu adalah suatu hal yang pasti akan membanting orang secara mental, itu sudah pasti gitu kan. Nah sehingga pada saat dia akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki dia untuk bebas dan bisa berkarya lagi gitu. Aku kepengen kasih support buat dia supaya dia kuat terus, supaya dia berkarya lagi, berkarir lagi, kerja lagi, cari nafkah lagi, karena Aisyah kan butuh dia untuk selalu sane, selalu kuat, selalu tegar gitu. Jadi ya ini adalah salah satu dari support yang aku pengen. Kalau Dinada ada komunikasi sama Jerry apa? Ada. Abis dia keluar dia langsung kontak aku, dia bilang aku udah keluar gitu, dan aku langsung kasih tahu juga sama Aisyah, dan Aisyah juga senang banget gitu karena kan dia udah tahu keadaan situasi papahnya memang harus di dalam. Dia tahu yang sebenarnya terjadi? Akhirnya dia tahu, tadinya dia nggak tahu ya, tapi alhamdulillah terus setelah Bagaimana Kak setelah tahu kondisi? setelah tahu aku rasa aku yang lebih takut waktu itu, khawatir dia jadi down, khawatir dia jadi malu, jadi minder, apalagi pada saat itu dia sudah mulai sekolah gitu kan ya. Jadi di awal-awal aku sih nutupin, tapi pada saat aku akhirnya ceritain sama dia, dengan proses nyeritainnya itu dia sampai sebulan mau ngasih tahu sama dia apa yang terjadi sama papanya, itu sampai sebulan aku mesti pelan-pelan pakai dongeng, pakai ini, pakai itu. Tapi akhirnya alhamdulillah dia memahami, dia bisa mengerti, dan dia bisa menyadari bahwa yang namanya manusia itu ya tempatnya salah gitu. Semua orang bisa bikin salah, Betul. Itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah pada saat orang bikin salah harus berani minta maaf, berani terima konsekuensi, Memperbaiki diri. memperbaiki diri. Pelan-pelan gitu ya untuk kasih tahunya. Tapi kita mau kasih lihat juga satu artikel. Benarkah ini yang terjadi? Kalau benar, alasannya kenapa? Ya, Denada ungkap Jerry Aurum belum temui anak usai bebas dari penjara. Benar.
Karena kan posisinya Aisyah sekarang masih di Singapura. Mas Jerry itu masih belum boleh Keluar ya? dari Indonesia. Jadi masih ada periode di mana dia harus tetap berada di dalam negeri. Nah ini yang sekarang ini kalau buat aku PR aku gitu. Karena aku yang harus mencari cara bagaimana caranya supaya mereka bisa ketemu. Kasihan Mas Jerry-nya, kasihan anakku gitu kan. Jadi tanpa harus melanggar apapun peraturan yang memang konsekuensi yang harus dijalani sama Mas Jerry, kita tetap akan cari cara supaya mereka bisa ketemu. Gimana caranya nanti kita masih pikirkan. Oke, berarti Denada masih bolak-balik Jakarta Singapura? Masih. Oke, Aisyah sama siapa di sana? Sekarang alhamdulillah ada yang jaga ganti-gantian. Biasanya kalau nggak saudara, kalau nggak teman, sahabat, iya gitu. Aisyah di sana tinggal di mana Kak? Kita ada sewa tempat apartemen gitu, ya apartemen gitu dan kakak yang ini terus yang biayai terus tiap bulan. Iya. Luar biasa. Tapi ya kan kalau misalnya Allah itu kalau menaruh kita di satu jalan, di satu situasi, nggak mungkin kita ditinggal begitu aja. Setuju. Pasti Allah akan kasih pertolongan. Kita imani itu. Betul. Kak Denada kan sekarang mantan suami udah keluar nih. Ada kemungkinan rujuk nggak sih? Kayaknya rahasia ya, masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Ya, masa depan kita nggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu apa yang terbaik buatku, pastinya buat Mas Jerry juga, buat Aisyah mungkin. Tapi kalau aku ditanya sebagai seorang manusia dengan keterbatasan ilmuku, kayaknya enggak. Belum. Karena kami sudah melewati berbagai macam fase nih gitu. Dari mulai dulu temenan, dari kerja bareng dulu, terus temenan, dari temenan, sahabatan, pacaran, tunangan, nikah gitu kan. Sampai akhirnya kita sekarang jadi co-parenting gitu buat Aisyah. Dari segala fase yang udah kita jalani, kita sudah saling mengerti satu sama lain dan bagiku Mas Jerry itu adalah keluarga buat aku. Kita nggak berjodoh ya sebagai suami istri, tapi kita berjodoh sebagai keluarga karena ada Aisyah selama-lamanya. Dan I think ini yang terbaik buat kita. Gitu. Oke, Kak Denada, support yang mau diberikan untuk seorang Jerry Aurum, silakan singkat. Untuk papanya Aisyah, aku dan Aisyah itu selalu bangga sekali dengan kamu. Kamu adalah bapak yang luar biasa, Masya Allah, bagi Aisyah. Dan kami tahu sendiri betapa besar cintamu buat Aisyah. Tetap semangat, berkarya lagi, dan semoga Tuhan memudahkan dan melancarkan segala ikhtiar dan usaha yang kamu lakukan sekarang. Dan we cannot wait untuk Aisyah dan kamu bisa kembali bertemu. Wow, contoh co-parenting luar biasa, tidak memutuskan tali silaturahmi ya. Amin. Pasti Aisyah juga bangga sama mamanya dengan kebesaran hati yang sangat luar biasa. Tapi berbicara soal bangga, kita juga bangga punya seorang penyanyi yang akan kita hadirkan mengharumkan nama Indonesia di Malaysia dengan prestasi yang sangat luar biasa. Di Bagi-Bagi Ambiar berikutnya kita hadirkan, ini dia. Wow.